Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Teh Mala, di acara ngobat hari ini. Insya Allah, acara hari ini akan diisi oleh narasumber kita yang nanti CV-nya akan saya bacakan. Lalu, tema hari ini adalah tentang eh, knowing yourself better, gitu ya. Nah, CV-nya adalah seperti ini. Eh, Kang Tegar ini sebentar. Wah, ternyata tidak ada apa namanya? Oke, kita langsung invite Kang Tegar aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Tegar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa Aduh, kabar? alhamdulillah Pangestu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Iya. alhamdulillah. Hatur nuhun Ini sudah mau bergabung. sama-sama Teh. Saya Iya. juga nuhun karena sudah diundang. Iya, alhamdulillah. Oh iya, saya belum jadi sempat bacain CV, ternyata masih gaptek ya mau masukin image. Jadi saya bacain aja ya. Kang Tegar Maulana ini lahir dan besar di Bandung ya, Kang. Betul. Kuliah di oh ya SMA-nya SMA 9 Bandung. Lalu kuliahnya bareng kita, bareng saya teman-teman dari Psikologi UPI angkatan 2004. Alhamdulillah kita satu perjuangan saat S1 dulu. Lalu Alhamdulillah. kalau di CV dijelaskan bahwa Kang Tegar ini apa ya, pengalamannya banyak di event organizer ya, ya Kang ya, sampai Awal-awal iya, 2010. betul. Heeh. Oke, Jadi kayak lalu hobi aja. oh, hobi yang menghasilkan itu sangat menyenangkan. Oke, alhamdulillah selanjutnya di 2010 dapat kesempatan join di PT Pos ya Kang. Betul, betul sekali. Ya, oke. Coba bisa diceritakan sedikit nggak Kang waktu di PT Pos itu joinnya dapat tugas apa sih? Iya, oke, makasih Teh Mala. Jadi dari 2010 memang join di program manajemen trainingnya PT Pos, terus mulai Juni itu ditempatkan di kantor Pos Jayapura atau pertama. Hmm, Dua oke. setengah tahun di Nah, sana, dua setengah tugasnya tahun lebih ngapain lah. sih? Oh, kalau waktu di Jayapura memang di operation ya. Jadi Mm-mm. saya jadi manajer pelayanan di kantor Pos Jayapura, tapi sempat Mm-mm. jadi direktur, sempat, amin, sempat Amin, jadi manajer, salah, sempat amin. jadi manajer SDM juga ya Oh, di oke. sana. Jadi emang banyak bergerak di bidang ini ya, apa namanya? Ya itu tadi. Apa saya lupa development apa talent Ya, advisor ya? self development advisor sejak saya pindah ke Bandung di Yes. 2014, salah satu Mm-mm. tugas saya di kantor itu, tapi ternyata memang ngerasa jadi kayak itu rumah rumah banget buat saya gitu, passion saya di situ. Hmm. Baik di kantor maupun di luar kantor ya arahnya ngembangin dirinya ke situ. Oke, jadi udah dapet panggilan hati nih ya pekerjaannya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sudah dapat true Alhamdulillah. callingnya. Alhamdulillah kalau gitu. Oke deh Kang, no further ado ya, kita cerita aja nih, apa sih yang mau Kang Tegar sharing sama kita di program ngobat kali ini? Oke, Temala, sejak saya tadi pindah ke Bandung itu, Mm-mm. saya banyak nanganin semacam, bukan semacam, memang career counseling ya. Mm-mm. Jadi salah satu tugas utama saya lebih ke bagaimana teman-teman yang di entry level ini kemudian ngerasa Mm-mm. enjoy dengan semua yang jadi experience-nya di Pos Indonesia. Nah, itu juga yang saya pengen share sama teman-teman bahwa uh, karir kita tuh ditentukan sebelum kita masuk ke lembaga tempat kita berkarir, instansi tempat kita bekerja, Oh gitu ya? gitu. Uh, jadi memang sesuai dengan judul sesi kita, Knowing Yourself Better, kita mesti tahu Mm-mm. dulu nih, sebenarnya kita pengen kerjanya di bidang apa, dan lebih Mm-mm. bagus lagi, kita udah tahu faktor kenapanya. Oh oke, oke. Ini yang harus benar-benar diulik ya sebelum dia, bahkan Benar. sebelum dia apply lamaran ya Kang ya? Oh iya, iya. Oke, Jadi oke. mungkin sesi ini akan pas kalau misalnya teman-teman yang ngedengerin adalah teman-teman fresh graduate atau yang sekarang Yes. ini teman yang lagi jadi job seeker. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Memang itu sih sebenarnya target audiens ngobat ini Kang. Yes, dan mudah-mudahan kita dapetin target itu ya.
Jadi Insya gini, Allah. kita mesti tahu dulu sebenarnya Mm-mm. passion kita tuh bekerja di bidang apa sih? Oke. Tuh. Kenapa kita harus tahu passion kita? Karena passion kita menentukan resiliensi kita terhadap stres di pekerjaan. Oh, oke, ya benar banget itu. Mm-mm, mm-mm, Jadi kalau kita bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan mm-mm. passion kita, begitu ketemu situasi yang stressful sedikit, begitu ketemu obstacle sedikit, pasti akan Mundur ya lebih ya. mudah. Iya, kalaupun nggak mundur, lebih rentan terhadap yaitu keinginan udahlah, gue nggak cocok di sini, gue resign aja kalau gitu. Hmm, 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 Ini faktor yang menyebabkan teman-teman uh, khususnya millennials itu mereka lebih rentan terhadap itu keputusan untuk udahlah resign aja gue pindah di tempat lain hmm, hmm, karena hmm, tidak ada keputusan yang matang ketika akan hmm, hmm. memulai karirnya soal dia pengen kerja di bidang apa sih Oke, oke. Mm-mm. gitu. Nah, ini sebenarnya si kepengenan dia kerja di bidang apa ini akan sangat terkait dengan si knowing yourself better itu ya, Kang ya? Bener, bener banget. Mm-mm. Mungkin sekarang ini teman-teman terjebak pada gue pengen kerja di perusahaan A karena nanti Hmm. gajinya gede. Terus kantornya gede gitu Ya, ya, gedungnya di lingkungan elit gitu. betul. Bergengsi di Heeh, lingkungan pokoknya gue mau heeh. kerja di situ. Jadi apapun terserah. Nah, ini sebenarnya Ah, yang membuat ketika kita berhadapan dengan halang rintang yang menghadang, itu kita lebih rentan terhadap keputusan untuk udah deh, gue mundur aja. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Kayaknya ini masalah banyak job seeker sih kalau menurut saya, terutama yang Yes. generasi milenial ini ya, karena mereka lebih banyak memandang dari luar, bukan dari Benar, dalamnya sih gimana sih itu iya, gitu. iya. Mm. Terus gini, mungkin saya tambahin ada alasan lain soal kenapa kita mesti mematchkan si Mm-mm, passion ini karena kalau kita pikir-pikir ya, dari Senin sampai Jumat, mm-mm. dari jam 7 sampai dari jam 8 sampai jam 5 sore kita akan ada di tempat kerja itu yang sesuai Ya, dengan jam kerja. Belum lagi kalau mm-mm. misalnya kita harus overtime, belum lagi kalau tiba-tiba ada kerjaan di hari Sabtu, Minggu. Iya, Kebayang iya. nggak? Mostly our time itu dedicated buat tempat kita bekerja. Hmm, Jadi kalau iya, misalnya kita nggak bisa matching passion kita dengan pekerjaan kita, itu akan sangat melelahkan iya. gitu. Nah, Jadi gimana ya, nih biar bisa matching nih, Kang? nah, oke, gimana caranya biar bisa matching? Ya kita tahu dulu diri kita tuh sebenarnya passionate-nya di bidang apa sih? Hmm, oke. Caranya gimana? Coba deh dievaluasi kuliah kita, selama kita kuliah kita enjoy nggak dengan bidang kita? Itu dulu ya. Kalau kita enjoy dengan bidang kita, udah syukur dulu deh itu. Kenapa? Karena kita dikasih Mm-mm, informasi bahwa lu udah ada di track yang benar. mm-mm, Itu poin pertama tuh. mm-mm. Tinggal kita explore. Oke, uh, pasti sebuah bidang besar itu, sebuah bidang keilmuan yang besar itu dia punya sub-sub bidangnya. Iya. Misal orang kuliah di arsitektur, kemudian Mm-mm, mungkin di arsitektur juga dia mengenal soal interior design misalnya. Aku nggak terlalu mm-mm, paham ya soal itu, aku cuma mm-mm. contohin aja. It means, kenali lagi nih pintunya yang sebelah mana nih, arsitekturnya arsitektur apa nih, Iya, betul. gitu. Supaya ketika kita pilih tempat kita bekerja atau kita mau self employed, kita bisa menentukan oh stream kita tuh yang ini. Oh kita mesti Mm-mm. ngikutin kalau kalau itu adalah aliran sungai, kita mesti ngikut aliran yang mana. Ketika ketemu anak sungai yang mana. Berarti sebenarnya harusnya sih kesempatan eksplorasi itu diambil sebanyak-banyaknya pada saat kuliah ya. Makanya nggak Mhm. boleh juga, bukan nggak boleh, maksudnya sangat disarankan untuk teman-teman yang saat ini masih kuliah, explore bukan cuma dalam perjalanan dari rumah ke Rumah ke kampus. kampus. Iya, Kenapa? iya, iya. Karena kalaupun ngekosnya di dekat kampus, maka pasti deh akan ada belokan ke kiri yang banyak, belokan ke kanan yang banyak. Iya. Itu harus semua belokan itu. Jadi jauhin tuh Ikut. sifat-sifat mager ya, Kang ya. Karena kan enak banget Nah, tuh.
kosan di belakang kampus, tinggal pulang. Iya, kasarnya mau mulai prepare setengah jam sebelum kelas mulai udah aman-aman aja gitu. Bisa, tetapi itu semuanya keputusannya ada di kita. Tinggal kita mau mana gitu loh. Dan ingat bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. So, yang bisa kita kendalikan bukan hasilnya, tetapi usaha kita kan. Iya, betul banget. Oke, jadi sebenarnya itu dulu poin pertamanya nih, si knowing yourself better ini adalah yuk manfaatin sebanyak-banyaknya momen eksplorasi di kuliah. Nah, kalau udah lewat nih, Kang, soalnya dia baru nonton acara ngobat sama Kang Tegar, gimana? Gimana nih? Kalau itu, sekarang yang harus dilakukan adalah fokus sama diri sendiri. Mulai buat sebuah peta soal diri sendiri. Ya, petanya kayak gimana sebenarnya? Sederhana aja deh, bahwa diri kita pasti punya dua sisi. Satu sisi positif, satunya lagi sisi yang negatif. Apa artinya? Explore dulu diri kita, apa yang hari ini menjadi strength point-nya kita, dan yang kedua adalah room for improvement-nya kita tuh apa? Oke. Yang sisi negatif tadi ya, yang rasanya masih perlu diimprove nih apa sih gitu ya? Betul. Nah, kenapa saya bilang sisi negatif ini jadinya room for improvement? Karena sebetulnya kita harus punya komitmen atas sesuatu yang kita masih kurang. Itu kita dituntut punya komitmen untuk develop itu. Betul. Tapi gitu. Kadang-kadang gini Kang, saya kan ibaratnya ya pernah lah menyicipi ya momen-momen menginterview calon-calon karyawan gitu ya. Dan memang pertanyaan yang paling ampuh yang saya kasih itu adalah untuk tahu sebenarnya seberapa kenal diri dia terhadap dirinya adalah sebutkan deh 3 kelebihan kamu sama kekurangan kamu. Dan tapi mayoritas itu sulit menentukan kelebihan. Tapi ada juga yang itu kasuistik ya, yang memang sulit menentukan kekurangan dia. Saya sih berpikir akhirnya kalau sulit menentukan kekurangan kan jadi apa nih yang dia pikir harus diimprove gitu kan bingung gitu. Nah itu gimana tuh Kang? Iya, jadi sebenarnya agak keberisikan. Jadi sebenarnya kenapa tadi saya bilang saya kasih judul kita harus bikin pemetaan dulu soal strength point dan weaknesses-nya kita. Karena kita harus menempatkan diri kita secara proporsional. Enggak pada kutub yang negatif, enggak juga pada kutub yang positif. It means kita balance. Kita sadar bahwa kita punya kelebihan, tapi kita juga masih harus mendevelop diri kita. Dan itu akan sangat berpengaruh kepada konsistensi kita dengan komitmen untuk belajar. Terus belajar, terus mengimprove. Apalagi nih, gitu. Nah, jadi ini yang kemudian harus jadi concern-nya kita bahwa di dalam diri gini, Temala udah ngebagi sesi ini akan menjadi 2 sesi. Sesi pertama ini kita fokus sama diri sendiri, makanya kita cuma ngomongin 2 hal soal kelebihan dan juga kelemahan kita, gitu. Nah di 2 sesi ini aja kita akan ngomong soal gimana caranya biar balance. Biar kalau ketemu sama orang yang lebih hebat kita nggak minder, tapi ketika kita disuruh kita juga nggak overconfidence. Yes, betul. Gimana tuh Kang? Itu sering banget soalnya terjadi. Ya, nah artinya kan kita memang harus meluangkan waktu untuk mengevaluasi hari ini posisi kita di mana sih? Apa sih yang udah bagus dari kita? Oke. Ternyata kita udah bisa public speaking bagus nih. Sambil menunggu ya, Kang Tegar. Videonya Yep. Agak kepotong, sinyalnya kayaknya hilang. Ini sekarang udah nyambung lagi nih. Oke. Jadi misalnya, contohnya yang positifnya adalah public speaking udah bagus. Tetap kita kaitkan lagi pekerjaan kita hari ini tuntutannya apa sih? Jangan-jangan bukan cuma public speaking loh. Oke, itu jadi parameternya ya si pekerjaan itu ya. Oke. Nah, dengan hal lain kita mesti compare, kita mesti bikin list yang membuat kita proporsional antara sisi positifnya kita dengan sisi negatifnya kita. Oke. Gitu. Dan ini nyambung dengan yang Temala tadi bilang gitu bahwa kenapa ya banyak job seeker yang ketika ditanya strength point and weaknesses-nya apa, dia masih ngeblank salah satu bahkan dua-duanya.
betul, Ketika ditanya betul. weaknesses-nya apa, ya berarti kan dia kurang meluangkan waktu untuk mengeksplor dirinya dia dan ya jangankan ada komitmen untuk improve ya, Mm-mm, mm-mm, mm-mm. notice aja. Iya, bagaimana mau improve ya, notice aja enggak. Nah, kadang-kadang kan saya suka menyarankan akhirnya, karena kan memang ada kebutuhan untuk kita tahu itu ya. Jadi saya Mm-mm. menyarankan coba deh dulu waktu organisasi atau dengan teman kuliah atau dosen ada nggak sih feedback-feedback atau apresiasi positif, mungkin itu bisa dituliskan. Nah, gimana Iya, tentang benar. itu? Nah, iya, benar banget itu salah satu cara bagaimana kita membuat daftar strength point dan weakness yang kita punya gitu dengan mengingat kembali apa sih momen-momen yang kita anggap itu sebagai sebuah achievement, sebagai sebuah keberhasilan Mm-mm. dan benar dibilang uh, kita dikasih feedback apa sama orang atau misalnya kita sudah menyadari hal apa sih hari ini dan sebetulnya kalau itu rutin dilakukan kita akan punya directory yang cukup lengkap, kita punya daftar yang komplit banget soal kita udah bagus di mana aja, bagusnya Oke. tuh seberapa bagus kalau Mm-mm. misalnya rentang 0 sampai 10 kita masih di 6, 6 itu udah bagus misalnya untuk standar Mm. di lingkungan kita. Tapi kalau ditingkatin jadi 8, kira-kira apa yang kita bisa dapat? Hmm. Jadi kayak bikin jurnal gitu ya, Kang ya? Jurnal adalah salah satu cara untuk kita punya apa ya, sebuah daftar hasil evaluasi kita sendiri. Nah, jadi gini, mungkin teman-teman yang pernah berorganisasi udah berkenalan dengan yang namanya SWOT analysis. Nah, Mm-mm. sebenarnya apa yang tadi dijelasin itu basicnya dari situ, tetapi kita Mm-mm. adaptasikan menjadi sebuah personal SWOT analysis. Kenapa? Karena kita harus nge-mapping, kita harus bikin peta soal diri kita sendiri, gitu. Nah, Oke. jadi dalam SWOT analysis kita menguji 4 hal, kita mengukur, kita membuat daftar 4 hal soal diri kita sendiri, Mm-mm. gitu. Caranya apa? Bisa macam-macam. Tadi Temala bilang feedback atau saya lebih nyaman misalnya mengintrospeksi dan Mm-mm. caranya sebelum kita tanya sama orang, kita evaluasi diri kita sendiri dulu. Kita introspeksi dulu, Oke, oke. gitu. Ditulis sebaiknya sih ya, supaya nggak lupa juga kali ya. Sebaiknya ditulis. Mm-mm. Kenapa? Karena kita bisa lebih gampang ngejembrenginnya soal uh, kualitas kita tuh sekarang ada di posisi mana sih? Karena Oke. kita udah bisa comparing dengan dua daftar itu. Daftar yang positif dengan daftar yang negatif. Lebih banyakkan hal positifnya atau lebih banyakkan uh, room for improvementnya tadi. Oke, kalau kita mundur ke belakang nih, Kang ya, dengan asumsi bahwa misalnya viewer kita nih lagi job seeker nih, para pencari kerja. Oke. Okay? Hmm. Misalnya dia belum bisa menentukan saya mau apply kemana, saya mau bidang apa gitu kan. Nah, apakah berarti kan maksud saya standar-standar kayak spesifikasi pekerjaan yang diminta sama suatu jabatan belum kita dapat nih. Jadi Iya. Yeah. standarnya si soft skill umum dulu kita petakan gitu Mm-hmm. dulu kali ya Kang Mm-hmm. ya. Ambil Iya. Yeah. yang SWOT-nya gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau itu kan saya justru ngelihatnya itu pendekatan lain. Kalau misalnya kita mau Hmm, nge-match sebuah job vacancies dengan potensi yang ada di kita, betul. itu jadi pendekatan lain. Mulainya bukan dari diri kita sendiri dulu, tetapi Mm-mm. kita ngelihat offeringnya cocok nggak sama kita. Oh, bisa jadi kayak gitu ya. Gitu, dan itu juga bisa jadi sebuah jembatan untuk kita match nggak ya kalau misalnya kita berkarirnya di situ. Mm-mm. Misalnya gini, saya adalah orang yang nggak terlalu suka banyak ketemu orang baru, tetapi Mm-mm. sebagai lulusan manajemen misalnya ada vacancy soal marketing Iya. atau sales. Mm-mm. Meskipun itu sesuai dengan background pendidikan kita, tetapi karena kita harus ketemu sama orang banyak, match nggak? Kita akan successful nggak di situ? Iya, iya, iya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ternyata enggak, saya kan nggak suka ketemu sama orang-orang baru. So kalau gitu
pilih pekerjaan lain yang tidak ada tuntutan itu. Atau cara lainnya adalah, oh saya mesti ngupgrade diri dulu nih, saya harus bikin saya comfortable dulu kalau ketemu sama orang baru. Nah, itu kenapa saya bilang itu bisa jadi cara yang lain, karena selalu ada ruang untuk kita memperbaiki kan. Iya. Nah, ini adalah usaha kita untuk mind the gap, untuk ngasih perhatian sama sama jarak yang gitu ya, gapnya gitu loh. Ada gap antara apa yang dituntut sama pekerjaan dan apa yang hari ini kita punya. Oke, kalau saya buat summary sementara gitu ya, berarti ada 2 pendekatan. Yang pertama, kita bisa memetakan dulu kelebihan kekurangan kita, lalu kita matchingkan dengan pekerjaan yang available, atau bisa juga kita sudah tahu ada beberapa pekerjaan yang available yang kira-kira kita suka, baru kita ambil job spesifikasi apa sih yang kira-kira ada, kita petakan lagi, analisis SWOT lagi gitu ya Kang ya. Bener. Dan beruntunglah kalau misalnya kita bisa punya target, punya dream job jauh-jauh hari nih sebelum kita benar-benar mencari pekerjaan itu gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa mempersiapkan diri kita. Misalnya kayak tadi contohnya gitu ya. Oh ternyata untuk menjadi seorang marketing tuh butuh jiwa yang supel. Maka karena saya anaknya lebih seneng sendiri, maka sejak kuliah memisahkan diri untuk berorganisasi, karena dengan begitu saya jadi lebih nyaman nih. Intensitas saya ketemu sama orang baru jadi lebih tinggi dari sebelumnya, dan itu adalah breakthrough, benar-benar keluar dari zona nyaman, bahkan keluar dari zona rebahan gitu ya. Dan itu penting. Oke, Kang, ini ada Teh Rininta nih, Teh Ririn mau nanya, Kang, gimana cara meningkatkan kepercayaan diri kita saat ketemu dengan klien yang lebih banyak pengetahuan daripada kita? Wah, ini udah starting point-nya juga ini ya, Kang ya. Kayaknya, aduh, gimana gitu. Oke, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini balik laginya ke kita. Kita dalam keseharian punya waktu yang sama dengan orang lain. Tinggal komitmen kita untuk memanfaatkan waktu itu mungkin berbeda-beda gitu ya. Tadi yang jadi pertanyaan, kalau misalnya kita berhadapan sama orang yang lebih banyak pengetahuan, klien yang lebih banyak pengetahuannya, hal sederhana yang bisa dilakukan adalah sadari bahwa kita punya 2 telinga. So, kalau memang tidak dituntut untuk berdiskusi 2 arah, jadilah pendengar yang baik. Itu udah jadi satu cara. Tetapi kalau tuntutannya adalah untuk discuss atau interaksi secara lebih komunikatif, maka kita harus mulai mencari cara. Tapi saya tuh kayaknya nggak punya waktu kalau saya harus baca. Hey, 2020 channelnya bisa macem-macem. Oh iya, nggak perlu baca ya? Nggak perlu baca. Jadi gini, salah satu trik yang saya pilih adalah, misal gini, ada buku menarik. Oke, bukunya atau download PDF-nya, free e-booknya. Tapi untuk memudahkan saya memahami, saya cari juga di YouTube resamnya. Oke. Nah, kita dapat 2 skill sekaligus. Skill mendengarkan, kadang-kadang kalau misalnya nyaman dengan review dalam bahasa Indonesia, pilih itu. Tetapi kalau misalnya sambil belajar bahasa Inggris misalnya, mulailah mendengarkan review-review buku dalam bahasa Inggris. Atau misalnya hari ini udah banyak podcast yang juga ngasih kita motivasi-motivasi itu. Jadi, ke kita. Dan itu bisa dilakukan misal sambil nyetir, atau misalnya sambil beres-beres rumah. The choice is nggak bisa baca buku santai aja. Kita punya 2 telinga, pakai telinga kita. Iya betul. Jadi gini, benar-benar ke kita. Pilihan mana yang mau kita. Jadi intinya, paham nggak nih kita mau improve di bagian mana? Dan setelah paham, mau nggak? Gitu ya? Yes, benar. Dan awalnya adalah dari kita sadar dulu, tadi ya, berkali-kali saya bilang kita sadar dulu kita ada di mana, dan di tempat kita ini tuntutannya segede apa.
Kalau masih ada gap, it means kita harus berkomitmen terhadap improvement. Kita harus bikin langkah yang membuat kita memperkecil si gap itu tadi. Betul, betul. Jadi memang mau nggak mau ya, ya itu tadi, kalau misalnya para viewer udah sempat membaca teaser materi di IG saya, Kang Tegar kan sudah menuliskan bahwa ya, do you willing to do something gitu ya, to improve something in yourself gitu lah. Ya cari langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan sesuai sama kondisi kita, begitu ya maksudnya Kang. Betul, betul. Dan kenapa saya pilih kata-kata room for improvement, supaya kita tidak terjebak bahwa kita lemah di situ. Oke. Nih kayaknya adalah bahwa kita harus berkomitmen untuk memperbaiki sesuatu yang masih lemah itu. Yes, I agree with you. Oke, Kang, ini ada pertanyaan lagi nih dari Teh Faina, ini rekan sejawat saya. Bagaimana menyikapi ketika klien jauh di atas usia kita dan terkadang menganggap kita tidak terlalu kompeten meskipun punya ilmu? Gimana nih, Kang? Kayaknya masih nyambung sih sebenarnya. Iya, gini. Kita mungkin jadinya minder ketika membandingkan klien udah nyampe di mana, kemudian kita masih di mana. Tetapi supaya kita lebih tenang, maka balik laginya ke journey-nya hari ini kita lagi apa ya? Journey kita udah seberapa dekat dengan goals-nya kita gitu. Makanya penting banget untuk siapapun punya goals dalam hidupnya, baik itu goals yang sifatnya jangka panjang maupun goals yang semacam batu loncatan gitu. Betul. Ya. Nah, terus apalagi yang harus dilakukan? Fokus sama langkah yang bisa dilakukan dalam waktu dekat. Jangan cuma berencana tapi nggak pernah dieksekusi. Gitu. Misalnya, bab niat. Nah, bab niat udah bagus, tetapi kalau seluruh buku itu cuma niat bab doang, niat gitu. Aja, gitu ya. Gitu. Oke. Kayak gitu. Dan memang sebagai misal gini, sebagai orang yang berproses, kita harus punya open minded bahwa ya hari ini aku lagi berproses nih, aku lagi enjoy sama prosesnya. Jadi kalau misalnya kita hanya fokus membandingkan resultnya tanpa pernah mengevaluasi usahanya, ya itu juga bikin kita nggak bisa proporsional gitu. Sementara kita tujuannya kan kita mesti balance nih. Oke, kita punya minus, tapi kita lagi bergerak kok ke arah positif. Iya betul. Memang jadinya kita akan sangat fokus sama kekurangan kita, dan di awal-awal tuh kita udah akan sangat cemas dan khawatir, malah jadi do nothing loh. Bener nggak sih? Bener. Okay. Dan itu juga salah satu yang membuat kita jadi overthinking. Itu yang kita bahas kemarin ya. Iya. Kenapa kita overthinking? Kenapa kita insecure? Karena kita selalu membandingkan diri kita hari ini dengan orang lain tanpa pernah membandingkan diri kita hari ini dengan diri kita seminggu kemarin. Nah, betul banget. Ini Kang, ini harus di note, ini di highlight. Karena kita tuh nggak sadar seringkali akhirnya terjebak dengan itu loh, Kang. Iya, bukan hanya maksudnya bukan hanya dede-dede gemes yang viewer di sini ya, tapi bahkan setara kita yang sudah mulai bekerja pun masih sering terjebak di situ. Cuman akhirnya memang butuh, ya itu tadi, butuh momen untuk kontemplasi dan mengingatkan bahwa oke, this is our journey, my journey, not other journey gitu ya. Oke, siap. Satu lagi Temala yang saya pengen bilang soal kenapa orang insecure dan overthinking adalah karena dia hanya fokus pada masalah, nggak pernah fokus sama solusi. Ketika kita menghadapi satu masalah, ya udah kita pikirin boleh, tetapi seberapa perlu sih kita memikirkan masalah itu, dan kapan kita harus beranjak dari mikirin masalah ke mikirin solusi. Maka tadi fokus pada next step-nya. Kalau kita fokus pada solusi, maka kita akan berpikir, ya udah, kalau solusinya seperti itu, saya harus ngapain? Betul. Gitu. Iya, betul. Saya jadi inget sama satu buku yang ditulis sama rekan kita sejawat waktu kuliah, Kang. Teh Erna. Judul bukunya Galaunya Jangan Terlalu Lama.
Yes, Gitu bener, ya Kang bener. ya. Iya, Oke, oke, sip, sip. karena setelah galau itu kita harus masuk ke periode yang lain, yaitu Mm-mm. memukau. Jadi kalau saya lanjutin statementnya Teh Erna, kita harus memukau setelah galau. Itu Oh, kayak habis gelap terbitlah terang kan gitu. yes, betul, betul, betul. Oke. Nah, jadi tadi tuh kalau kita kembali ke yang analisis SWOT tadi kan ada 4 area tuh. Kalau yang Yep, Kang Tegar sudah kasih ya Kang ya, yang yep. strength, weakness, lalu tapi di bawahnya tuh ada yang menarik tuh Kang, ada tiba-tiba ada opportunities dan lain sebagainya. Boleh dijelasin nggak nih Kang? Iya, oke. Eh, saya jelasin juga di sini kalau tadi kita ngomong soal apa yang di dalam diri kita itu Mm-mm, bisa dibagi jadi dua kan ya, positif dan negatif. Nah, betul. begitu juga dengan sesuatu di luar diri kita. Oh, apa itu nanti kita Sesuatu, simpen di sesi berikutnya atau mau dibahas nah, sekarang? kayaknya nggak Nggak akan akan cukup cukup ya. waktu untuk kita ngebahas Oke, 15 sip. menit. Kita fokus ke Jadi, berarti diagram di atas aja ya. yes, benar. Jadi kalau di teaser yang tadi udah di-share sama Temala, kita fokus sama hal-hal yang ada di dalam diri kita dulu deh. Hmm. Gitu, bahwa kita punya dua hal dan kemudian kita harus explore. Nah, itu di slide keempat saya kasih, jadi gini, sebenarnya kalau mau dibikin lebih sederhana, ambil kertas H5 kosong, Heeh. dilipat melintang sekali, dilipat lagi sekali, maka kita akan punya empat uh, Bagian. area gitu. Jadi yang Iya. atasnya kita fokus ngomongin soal diri sendiri kita. Diri kita ini punya strength point dan weaknesses. Tuliskan di masing-masing area itu, Oke. gitu. Nah, di area yang bawah itu kita fokus sama sesuatu di luar diri kita, artinya lingkungan kita. Kita bagi dua jadi dua. Kita bagi juga jadi dua. Yang positif itu yang kita sebut sebagai peluang, dan yang Mhm. negatif itu sebagai ancaman. Oke. Apa itu peluang? Peluang itu adalah apa dan siapa sih yang hari ini bisa mendukung kita. Hmm. Oke, okay? Artinya mendukung kita untuk lebih dekat dengan kondisi ideal, dengan Iya. goalsnya kita, Oke, kondisi gitu. ideal pribadi ya Kang. Note, jangan kondisi ideal orang. Bener. Jadi kita maunya apa sih, gitu. Nanti kita bahas di menit-menit terakhir soal bagaimana goals ini punya peranan yang penting. Nah, satu lagi adalah yang negatif. Yang negatif ini adalah yang mengancam. Artinya hal-hal yang justru bikin kita terhambat nih untuk mencapai goalsnya kita. Nah, mungkin di next episode kita akan bahas itu lebih dalam lagi ya, Temala Oke, ya. oke, oke. Di Nah, sesi berikutnya ya. mudah-mudahan Ya. berkenan untuk mengundang saya kembali karena Oh iya waktunya sesi ini cuma. dong. Oke, Iya, saya maafkan. tempat yang selanjutnya di situ saya nge-share soal prinsip grow. Iya. Ini relate banget dengan komitmen untuk bertumbuh ya. Tadi kan kita ngomongin soal journey Mm-mm, dan mm-mm. bagaimana kita bertumbuh di dalam proses itu. Nah, ada prinsip grow yang kita mesti pegang. Grow ini singkatan, G-nya adalah goals. Oke. Tadi saya bilang goalsnya bisa yang jangka panjang, bisa ultimate goal, bisa juga yang sifatnya adalah jangka pendek nih, Betul. milestone. Bahwa Mhm. saya harus dapetin A supaya ultimate goal saya bisa kekejar nih, gitu. Nah, goals ini didefinisikan sebagai pencapaian apa sih yang kita harapkan. Jadi kita bisa tanya sama diri kita sendiri, di upcoming years, di upcoming 5 years, kita mau apa sih? Kita pengen Iya. kayak gimana sih? Mm-mm. Mungkin ada yang pengen menyebutkan jabatannya oke, atau mungkin monthly income-nya fine-fine aja gitu loh. Oke. Yang Yang penting penting kita punya, jelas ya. penting jelas. Kenapa? Goals ini penting karena ini menentukan langkah dan arah. Jadi contohnya kalau misalnya saya mau ke Jakarta, teman saya juga mau ke Jakarta, kami berjauhan. Tetapi ketika kita bilang kita akan nyampe di Jakarta jam 10 ya malam ini, maka masing-masing pasti akan menentukan langkahnya. Mulai dari Betul. persiapan apa yang dibawa, lewat jalur mana, harus berangkat jam berapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Mm-mm. Itu yang membuat goals ini penting buat kita punya. Oke. Nah, Oke.
prinsip yang selanjutnya adalah soal huruf keduanya, yaitu R, reality. Sadari betul hari ini kita posisinya di mana. Tadi udah kita bahas banget soal kita ada di mana nih posisinya. Jadi sadari dulu realitanya kita seberapa jauh dengan goals itu. Nah, jaraknya mungkin beda-beda. Rentang 0 sampai 10, ada yang jaraknya masih 9, ada yang jaraknya 5, beda-beda. Tapi kemudian kita dihadapkan pada huruf yang ketiga, yaitu O. Apa itu O? O itu adalah option. Kita bisa bertanya sama diri kita sendiri soal apa saja pilihan-pilihan yang tersedia untuk kita pilih supaya kita lebih dekat dengan pencapaian kita, dengan target kita. Oke. Gitu. Jadi tanya ini sama diri sendiri, kita bisa ngapain aja, ya. Dan penting untuk kita punya daftar opsi-opsi yang tersedia apa aja supaya kita bisa mengevaluasi mana yang paling mungkin. Kita punya 3 option misalnya, tapi masing-masing punya resikonya. It means kita harus compare nih di antara 3 opsi ini, mana yang paling possible untuk dilakukan. Nah, yang paling possible untuk dilakukan ini akan nyambung ke huruf yang keempat, yaitu W, yang berarti will atau kemauan atau way forward. Ya. Ketika kita sadar opsi yang paling mungkin dari 3 tadi adalah opsi kedua, maka next step-nya, seperti tadi yang saya bilang, kita harus fokus sama langkah kecil untuk mengawali proses ini, maka kita akan pilih opsi yang kedua tadi. Oke. Tapi Gitu. mungkin itu akan sangat berkaitan sama ya tadi kan ada 4 area tuh, akan mempertimbangkan area bawah nggak sih, Kang? Pasti itu akan mempertimbangkan area bawah. Kenapa? Karena itu nanti masuknya di reality checking, di prinsip yang kedua, gitu. Saya pengennya jadi arsitek, tapi orang tua saya nuntut saya untuk menjadi seorang perwira tinggi TNI misalnya, karena sekeluarga semuanya adalah TNI. It means ada faktor dari luar yang kemudian membuat kita terhambat nih. Kita mesti nego dulu nih sama orang tua bahwa meskipun orang tua kita keluarga besar adalah keluarga TNI, tapi please untuk pilihan berkarir boleh nggak saya pilih jadi arsitek aja. Nah ini Kang, ngomong-ngomong goal nih, Teh Faina nyambung lagi dengan pertanyaan berikutnya. Terkadang dalam perjalanan kita merasa perlu switch goal yang berbeda dengan sebelumnya. Apakah perlu menyelesaikan goal awal dulu atau gimana nih Kang? Gitu. Oke. Nah, si goal ini sebetulnya balik laginya ke seberapa ultimate goal yang hari ini kita bikin. Dan balik lagi, di option nanti kita akan dihadapkan pada keharusan kita untuk memilih, and the choice is yours. Nah, jadi kalau misalnya goalsnya mau dibelokin, balik laginya ke yaitu keputusan pribadi. Cuma kalau misalnya mau dipikir si milestone-nya ini akan jadi stepping stone buat ultimate goal-nya atau enggak? Atau jangan-jangan membelokkan arah. Oh, jadi kalau saya sih mikirnya malah jadi inget ini Kang, apa namanya, banyak jalan menuju Roma. Goal ultimate-nya boleh tetap itu, tapi mungkin belok dulu apa dulu gitu ya. Bener. Dan sebenarnya gini, situasi-situasi ke depan kan sangat-sangat unpredictable. Tinggal sekarang kita seberapa aware sama situasi yang terjadi dan seberapa kuat keinginan kita untuk meraih ultimate goal. Saya jadi pengen sharing banget soal cita-cita saya dulu adalah jadi seorang dosen. Terus tiba-tiba kesempatan karir saya justru muncul di sebuah perusahaan BUMN. Kemudian saya berpikir gimana caranya ultimate goal-nya saya itu yang sesuai dengan passion saya itu bisa tetap terakomodir meskipun saya berkarir di BUMN. Nah, saya bilang bahwa hari ini cita-cita saya untuk menjadi dosen itu udah tercapai. Dan orang-orang bingung. Bisa, lu kan di Pos Indonesia, sementara lu pengennya jadi dosen, dan lu bilang bahwa lu jadi dosen. Hey, salah satu pekerjaan saya adalah ngasih training. Bukankah secara pekerjaan betul. sebuah
sesuatu yang cocok dengan Betul. minat saya. Itu gini, kita mungkin bersikukuh untuk nyampe ke ideal condition yang kita harapkan betul sejak dulu. Tetapi dengan kita punya sudut pandang yang lain, kemudian kita bisa memaknai, gila ya ternyata journey gue tuh mendekatkan gue dengan ultimate goal gue. Gila ya ternyata gue bisa ngikutin passion gue dibayar pula. Betul. Tapi Ya kan? jadi ada poin penting loh Kang dari pengalaman Kang Tegar ini adalah bahwa lu nggak perlu sibuk dengan label. Yang penting lu dapet nggak sih panggilan jiwa lu tuh ngapain gitu loh. Ngapainnya itu loh yang penting kayaknya. Iya, bener banget. Kenapa? Karena ideal condition yang kita yang kita tetapkan di awal mungkin karena kita dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman kita sebelumnya gitu loh. Tapi di journey ini kemudian kita bisa tengok kiri, tengok kanan, kemudian kita sadar bahwa hey, dunia itu nggak sehitam putih itu. Benar. Kalau lu hitam berarti lu nggak putih, enggak, lu bisa abu-abu. Bahkan itu kayaknya mainnya kurang jauh tuh Kang yang punya prinsip kayak gitu. Benar. Jadi memang kita harus open minded dengan semua opportunity yang ada gitu. Ingat bahwa di analysis SWOT itu juga kita ketemu sama O juga gitu ya, tapi bukan di grow. O yang di analysis itu kan opportunity. So pertanyaannya, kita buka apa sih sama opportunity yang ada di journey-nya kita? Ya, betul banget. Aduh, ini benar-benar Kak, saya aja tuh ngerasa terinsight banget loh sama obrolan Kang Tegar hari ini. Bahwa karena saya juga punya keinginan besar untuk ngajar gitu, maksudnya sharing, menginspirasi orang gitu. Saya pernah stuck di posisi itu, Kang. Tapi pada akhirnya saya berpikir bahwa ya udah, sharing itu kan nggak mesti di depan kelas loh, gitu. Dan ini juga satu channel yang bermanfaat banget gitu. Kita bisa ngasih insight sama semua viewer. Oke Kang. Oke Kang, nih Kang ya. Kan sebenarnya jadwalnya 45 menit. Ini udah mendekati 45 menit. Menurut Kang Tegar ya, sebelum kita closing sesi yang part 1 ini tentang knowing yourself better ini, jadi apa langkah-langkah mungkin bisa dibilang konkret praktis yang bisa dilakukan hari ini sebelum ketemu lagi sama Kang Tegar di Ngobat minggu depan? Oke. Yang kita bisa simpulin adalah bahwa kita harus terima dulu hari ini kondisi kita tuh kayak apa sih. Mungkin bukan sesuatu yang perfect, tetapi karena ini bukan sesuatu yang perfect, maka kita masih punya kesempatan untuk bikin ini lebih dekat dengan kondisi ideal yang kita harapkan. Jadi menerima dulu kondisinya, karena dengan menerima kemudian kita bisa menentukan next step-nya apa. Oke. Tuh. Dan sesi 1 ini menarik banget karena kita cuma fokus sama strength point and weaknesses. Kenapa? Karena memang sebaiknya juga gitu. Kita harus fokus dulu sama diri sendiri dan fokus dengan hal-hal yang kita bisa kendalikan. Bayangin bahwa diri kita itu yang mengendalikan siapa? Iya, diri kita sendiri ya. So, kita nggak kenal sama diri kita sendiri, gimana kita bisa taking control? Setuju, kata Teh Ati dari Jerman. Halo Ati. Iya, oke. Ya kan? Jadi dulu kondisinya supaya penerimaan yang baik itu membuat kita lebih pede dengan langkah pertama yang mau kita bikin. Oke. Nah, ini udah langsung masuk tips kedua nih, bahwa ya udah fokus sama langkah kecil ketika kita memulai proses memperbaiki diri. Atau tadi memilih karir gitu. Kita jadi ngomongnya secara umum ini ya. Karena ini bisa berkaitan kemana-mana nih, nggak masalah karir aja gitu loh. Iya, benar banget. Gitu. Oke, tadi 1 udah, 2 udah, ada lagi? Nah, yang ketiga baru nanti supaya lebih grounded, biar kita nggak dibilangnya ngawang-ngawang. Cuma pemikiran kita sendiri doang. Baru nanti stepnya di episode selanjutnya bahwa kita akan ngomongin kalau kata orang gimana sih
Kita udah bikin soal weaknesses-nya gimana, strength point-nya apa, versi kita sendiri. Tetapi benar nggak sih orang lain juga melihat seperti itu? Oh, berarti butuh di cross check lagi ya? Butuh di cross check gitu. Selalu butuh cross check. Oke deh kalau gitu. Kang Tegar, sejam itu nggak pernah cukup loh, serius. Aku tuh masih inget rasanya ngobrol ngalor ngidur sama Kang Tegar waktu zaman-zaman. Ingat banget kita pernah ngobrol di Dago hujan-hujan di Iya, belakang bener. Dengan ditemani segelas cappuccino dan kartu Iya. tarot kalau nggak salah saya ya. Lalu saya digali-gali gitu. Itu ya, sekarang sudah nggak main itu karena ya ternyata tanpa itu juga seru banget kok. Oke, dan ternyata dirimu sudah bisa menjadi media ya. Nggak perlu media lain ya, Kang ya. Kalau aku sih kesimpulannya itu sih setelah melihat dirimu, Kang. Oke deh kalau gitu. Oke, closing point dari Kang Tegar, narasumber sesi ngobat hari ini yang part 1 sudah dapet. Insya Allah kita sehat, bisa ketemu lagi di Hai kesayangan juga, Erna. Ati kangen. Iya, Ati. Kartu tarot dan bakso katanya. Kartu tarot dan bakso. Ya, Ati, dirimu juga waktu itu join. Aduh, saya benar-benar bermimpi kita bisa ketemu lagi, ngobrol banyak, walaupun receh tapi bermanfaat. Insya Allah, Kang Tegar, saya, dan para viewer juga sehat, bisa ketemu minggu depan ya, Kang. Dengan part 2 yang saya yakin jauh lebih seru dan bermanfaat. Gitu. Hatur nuhun, Kang Tegar, iya. Sama-sama. Terima kasih dan juga buat viewer semuanya. Mudah-mudahan diskusi kita sore ini bermanfaat. Amin, insya Allah. Jazakallah. Jazakallah. Khairan kasiran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu lagi para viewer. Kang Tegar, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.